Oke. Mem, kembali lagi dalam suasana yang beda ya. Bukan salah kita ya, tapi memang ada Salah sesuatu. Memang kita harus diharuskan untuk tampil kembali kayaknya ini ya. Enggak puas kameranya kalau sekali. Oke, love friend, jumpa lagi dengan Bincang Seru Biru Fakultas Hukum Universitas Japutra yang pada siang hari ini kita akan menghadirkan salah satu guru yang sangat akrab ini, Mem Ika ini. Teman lama ya. Teman lama. Teman lama yang ketemu kembali gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam pendidikan, yaitu adalah kriminalisasi guru ya. Sesuatu yang sangat mungkin terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia masih tidak sedang baik-baik saja. Seperti yang disampaikan oleh Presiden baru kita, untuk melangkah ke Indonesia Emas 2045, kita harus menjadi satu negara yang maju. Satu negara di mana Indonesia itu menjadi Indonesia yang maju ya. Ada 3 poin yang mungkin bisa saya sampaikan untuk menjadikan Indonesia itu maju. Yang pertama adalah kesehatan, di mana orangnya sehat. Yang kedua adalah pendidikan, setiap orang harus pinter. Dan yang ketiga outputnya adalah salah satunya mendapatkan pekerjaan yang baik. Orang-orang bisa kaya, dan itu akan bergulir. Orang kaya akan mengambil kesehatan sehat lagi akan menimbulkan satu bentuk pendidikan yang baik dan sebagainya. Nah, kita dengan Mem Ika akan membahas satu poin saja, yaitu tentang pendidikan. Seperti yang kita ketahui ya, saat ini marak tentang apa yang namanya kriminalisasi guru. Padahal kalau kita tahu ya Mem, bahwa guru adalah ujung tombak dalam satu pendidikan di Indonesia. Iya. Sehingga bagaimana guru itu harus mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, love friend, dalam beberapa saat ke depan kami akan ngobrol ya, berbincang seru dengan Mem Ika yang mungkin ada satu sharing terkait dengan pengalaman, terkait dengan ide, gagasan, dan harapan what next Indonesia itu dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan terhadap guru. Pada tujuannya yaitu adalah mendidik siswa. Mem, how do you feel today? I'm good. Oke. Nah, bagaimana kalau melihat kondisi pendidikan yang tidak sedang baik-baik saja di Indonesia, terutama bagaimana perlakuan tentang guru ya, yang saat ini kita melihat ada viral kriminalisasi guru yang ada di Indonesia. Menurut Mem Ika gimana sih pendapatnya? Ya, kata kriminalisasi guru ini akhir-akhir ini memang mencuat ya Pak. Betul. Di YouTube kita bisa lihat, di TV juga santer sekali pembicaraan terkait hal tersebut. Ya, kita sebenarnya harus berterima kasih sih sama netizen yang maha tahu, yang maha benar gitu ya. Seringkali kita ngomong gitu. Kalau mereka tidak memblow up peristiwa ini, nggak mungkin ini mencuat kan. Ada ilmu yang namanya viraltologi. Nah, itu ilmu baru. Kalau kriminologi itu ilmu lama. Ini viraltologi. Ya. Viraltologi. Jadi sesuatu yang diviralkan itu akan langsung terkenal, langsung dibahas. Nah, mungkin tanpa ada viral ini tadi, mungkin nggak akan mencuat dan dalam pembahasan banyak lini ya. Oke. Dan yang seperti Pak Andi tadi bilang, kalau orang kita bilang netizen ya, tahu berita seperti ini pasti dalam pikirannya, oh berarti ada tanda tanya nih. Mungkinkah memang kondisi pendidikan di Indonesia kita sedang tidak dalam kondisi baik-baik aja. Betul. Nah, kondisi yang tidak sedang baik-baik saja ini bukan selalu mengarah ke negatif terus ya. Ya. Justru dengan ada kata tidak baik-baik saja ini tadi bisa menjadi suatu motivasi atau latar belakang agar ada transformasi atau perubahan untuk yang selanjutnya, agar next itu nggak akan terjadi lagi yang seperti ini. Betul. Miris loh tentang apa ini
kriminalisasi guru ya. Oke, kan udah lama ya. Nah, kejadiannya di mulai 2000. satuan pendidikan, di mana pendidikan iya. itu aktivitasnya Wah, dijalankan di situ. betul. Nah, itu kan berarti Ternyata ada sangat peristiwa seperti berhubungan dengan tugas guru kepada siswa, kepada orang tua, kepada satuan pendidikan pula. Menurut Menipka yang selaku seorang guru, itu kira-kira apa sih tugas guru kepada siswa? Oke, kita being rational aja ya. Kalau ada ungkapan seperti ada ungkapan dari seorang ilmuwan senior ya, Karina Supeli itu bilang bahwa tugas dari seorang pendidik itu selain mengolah nalar, kita kalau bilang mengolah nalar berarti mungkin transfer ilmu ya, transfer knowledge gitu ya. Knowledge transfer, tapi juga mengolah emosi dan batin dari siswa. Jadi tugas guru itu tidak melulu sesuai silabus, sesuai RPP. 1 + 1 sama dengan 2, nggak hanya gitu aja ya? Tidak, tapi di situ juga ada aktivitas bahwa guru itu memahamkan kepada siswanya tentang perilaku yang baik itu seperti apa, biar mereka bisa dikatakan sebagai kaum yang terdidik. Seperti itu. Artinya pendidikan itu tidak hanya ansih di ilmu pengetahuan, betul sekali. Adab, etika, moral, betul. Itu berarti tugas guru juga. Iya, makanya tidak salah kalau pemerintah sekarang ini menggalakkan karakter building di sela-sela pendidikan itu. Tapi kadang guru itu misalnya di situ. Guru itu banyak pekerjaannya. Banyak pekerjaannya. Apalagi dengan sekarang ya, guru sekarang baru gitu, yang ya. kita bilang, ini bertambah lagi, belum lagi kita ada PMM dan lain-lain, harus ada webinar setiap hari. Tapi misalnya di situ tidak pernah dibahas tentang, ya maksudnya pembahasan secara gamblang ya. Karakter ini bangunnya seperti apa gitu loh. Padahal itu memang salah satu bagian tugas dari seorang guru pada pendidikan. Nah, itu tadi. Anak. Jadi itu tadi bisa dibilang. Dalam melaksanakan pendidikan pasti murid itu tidak mesti baik, Oh iya, pasti itu. Memika pasti mendapatkan 1-2 kasus lah yang kira-kira murid itu kadang-kadang tidak ada yang tidak baik, nggak ada lah murid itu yang baik semua, nggak ada. Gitu. Saya juga punya teman tuh namanya Sarul itu ya, muridnya itu ini baru lagi di Sarul itu. Saya takut ini soalnya yang tadi yang kemarin tadi itu ya. Bukan itu sekarang jadi orang baik, naik haji ternyata jadi haji 3 kali. Tapi ternyata selain ada Sarul, iya, Sarul itu. Mungkin salah satu teman juga yang kira-kira menjadi salah satu hal yang kurang, menurut saya kurang bagus itu ya, etikanya mungkin terhadap guru juga kurang bagus dulu, ya, suka bolosan gitu ya. Dihukum lari gitu. Nah, saat menindaklanjuti seorang Sahrul teman saya itu ya, yang suka ya kadang-kadang itu bolos, kadang lompat pagar sampai waktu sekolah dia lari ke sawah ambil jagung dan segala macam. Nah, itu kan harus ada pendisiplinan untuk mendapatkan itu. Nah, kira-kira menurut Mem Ika itu sebagai seorang pendidik guru itu mendidik seorang murid atau siswa menjadi pinter itu penting nggak untuk mendapatkan satu perlindungan? Karena sekarang kan untuk guru ini ya. Ya ini guru. Ya sekarang gini, ada parodi yang menarik nih. Orang guru-guru itu banyak. Ada parodi dia lewat, muridnya jambak-jambakan, dia diam aja. Karena apa? Takut guru nanti aku. Wah, kalau di penjara. Dilaporkan. Apalagi kalau bapaknya Sarul seorang tentara. Kebetulan bapaknya Sarul bukan tentara waktu itu, petani gitu ya, itu dulu makanya itu. Nah, ini kan menjadi salah satu dilema juga gitu ya. Ada anaknya siswanya ngerokok, wah takut nanti kalau saya menegur atau memberikan disiplinnya, itu menjadi salah satu masuk penjara kayak dilaporkan dan segala macam. Menurut Mem gimana nih Mem? Tentang kedisiplinan, penerapan disiplin.
Sebenarnya pemerintah itu sudah mengatur di aturan-aturan itu ya. Ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, ada PP Nomor 74 tahun 2008 sampai Permen kalau nggak salah nomor 10 2017. Itu gamblang sekali Pak Andi di situ kalau kita baca substansinya kurang lebihnya sama. Jadi guru itu ada hak kewenangan ya, punya kewenangan untuk menghukum muridnya apabila mereka melakukan pelanggaran norma. Memberikan sanksi. Sanksi. Menghukum ya. Memberikan sanksi. Sanksi ya, sanksi. Kita ngomong sanksi di sini. Sanksi saya garis bawahi, sanksi yang diharapkan, yang dimaksudkan oleh pemerintah kita sendiri, ini sanksi yang tidak boleh keluar dari koridor yang seharusnya pendidikan itu berada. Jadi nggak boleh melenceng dari yang seharusnya. Jadi guru itu susah dalam tanda kutip pendidikan gitu loh. Dan guru pun sendiri ada dilindungi. Dilindungi dari ancaman, dari intimidasi, seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya bapaknya Sarul intimidasi Bu, misalnya gurunya nggak bisa ya? Seorang guru dilindungi oleh peraturan itu sebenarnya. Mungkin mungkin agak mengkritisi pemerintah ya. Mungkin sosialisasinya ini kurang. Saya sendiri pun tentang peraturan ini baru paham sejak mencuat isu kriminalisasi ini ya. loh. Kita dilindungi nggak sih gitu loh. Terus sanksi yang seperti apa yang harus kita berikan kepada siswa gitu loh. Ternyata sanksi itu tidak hanya sekedar kita secara fisik ya kalau zaman dulu. Ternyata itu tidak boleh keluar atau melenceng dari yang namanya pendidikan. Masih ada unsur pendidikannya di situ. Ada unsur mendidik dari tindakan yang ya mungkin melanggar norma, melanggar etika dari seorang siswa. Seperti kita dulu ya, zaman kita terlambat mungkin disuruh lari gitu ya. Saya pernah juga itu. Ini itu diajak sama teman saya Sarul itu. Waktu ayo bolos, ayo kan? gitu itu ya. Zaman dahulu kan. Itu guru-guru dulu seperti itu. Itu apalagi belakang saya itu kuburan sama sawah. Jadi ya jumpingnya langsung wah menarik. Korelasinya kan lari muteri lapangan sama terlambat apa gitu. Ya setidaknya kan bisa dirubah. Mungkin terlambat 30 menit. Saya dulu tambahan pelajaran. Apa bisa gini ya? Sini terus di gitu ya sama penggaris atau sama misalnya dia setrap gitu. Diserap satu kaki atau angkat. Mungkin gitu. Kalau sekarang cetes langsung wah, pidana, terus nggak laporan. mengerjakan tugas dengan benar. Kita disuruh menulis 100 kata, tidak akan mengulangi hal ini lagi. Lah, korelasinya kan nggak ada. Mungkin bisa dialihkan ke bentuk hukuman lain yang lebih mendidik anak gitu lah. Minta mereka melakukan tugas tambahan atau bagaimana. Jadi intinya sanksi itu boleh diberikan kepada siswa tapi masih dalam koridor mendidik siswa, mengembalikan ke ruhnya pendidikan itu. Itu menarik itu, Mem. Artinya bahwasanya seorang guru itu harus paham benar tentang what's the meaning of pendidikan. Tapi karena ada kekerasan yang seperti ini, mungkin kemungkinannya ya guru ini masih ada jiwa-jiwa model-model pendidik lama. Dulu pembenaran kita nyuruh murid angkat satu kaki, tadi dipukul tangan gara-gara ngapain, atau suruh menulis. Dulu kan dibenarkan, kita kan nggak mungkin belum mencuat yang seperti ini, atau memang peraturan itu belum ada ya. Itu terbawa sampai sekarang, akhirnya jadi pembenaran. Iya, Mem. Jadi gini. Ada satu juga aturan yang memberikan keleluasaan, kewenangan kepada wali murid, orang tua siswa atau pihak lain untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum bahwasanya anaknya ini dan segala macam. Ini kan satu bentuk ada perdebatan gitu ya. Bahwasanya hukum tuh yang namanya guru tuh dilindungi nih. Dengan model A, B, C, D segala macam. Tapi di sisi lain bahwa yang namanya orang tua itu diberikan ini ada satu aturan nih diberikan ini. Nah, ini kira-kira menurut Memika jalan tengahnya ini gimana? Middle part-nya. Mencuatnya kasus kriminalisasi guru ini kan juga mungkin sepertinya intervensi orang tua itu luar biasa ya di situ. Biasa di luar. Nah, intervensinya luar biasa, orang tua itu kayaknya ada yang bilang, toksik banget sih. Iya. Ini helikopter parent. Jadi apa-apa anaknya merasa nggak puas di sekolah, terus campur. Ya seharusnya sih sebagai orang tua itu lebih rasional lah.
mereka kan mempercayakan anaknya di suatu lembaga pendidikan ya. Dan lembaga pendidikan itu punya otorisasi lah, punya regulasi lah yang mengatur itu. Saya yakin itu. Dan apalagi kan pemerintah itu dari dulu itu ada peraturan bahwa wajib setiap lembaga pendidikan, khususnya satuan pendidikan itu harus ada kode etik. Kode etik ini sudah mengikat kami para guru untuk bagaimana berperilaku yang baik kepada siswa. Dan lagian ya Pak Andi ya, menjadi seorang guru itu panggilan loh. Ya nggak sih, orang kalau sudah punya embel-embel atau mempredikati dirinya, oh saya seorang guru, pasti nggak ada lah niat untuk mengkasari. Passionnya ada, beda ya? Pasti kan mereka sudah secara naluriah, nggak mungkin lah aku kasar sama murid siswa saya. Gitu ya. Seharusnya ya muridnya yang kasar sama gurunya ya. Nah, balik lagi ke intervensi orang tua. Orang tua, bener. Ya seharusnya orang tua lebih rasional lagi. Kalaupun itu pelanggarannya masih dalam koridor etik ya, kembali lagi kok ada kode etik yang berlaku, ya laporin aja ke lembaga. Toh nanti juga ada badan apa ya? Komisi etik ya. Komisi etik itu sesuatu yang mungkin bisa jadi solusi. Solusi kita melaporkan karena ini ada pelanggaran etika terkait guru yang kasar sama muridnya, mungkin seperti itu. Mem, di tempat pendidikan di MEMIK melaksanakan kegiatan pendidikan ada nggak? Ada. Gitu. Kami memberlakukan itu ada kode etik, dan pihak kami pun ada alur yang bisa dihubungi orang tua 24 jam. Itu kalau memang ada keluhan atau ada apa ya istilahnya, ada yang kurang srek lah, mereka bisa melaporkan lewat hotline itu. Apa gitu. Artinya tidak langsung jumping ke langsung laporan ke polisi, laporan ke aparat penegak hukum enggak ya? Kecuali kalau memang pelanggarannya ya sudah norma hukum yang harus berlaku di situ seperti seksual ya. Kita boleh lah langsung. Tapi kalau terkait dengan etik, saya kira untuk pelaporannya cukup di lembaga tersebut, pasti itu akan ditangani. Iya sih, kadang-kadang kita juga melihat ya, artinya bahwa umur seorang siswa itu juga pengaruh. Kayak kalau melihat kemarin kasusnya yang terbaru itu, anak SD 7 tahun gitu ya, tiba-tiba ya mungkin aspek defense-nya ya itu jauh lebih tinggi ya, daripada bicara jujur, ya kan? Anak-anak lah. Ya. Iya. Ambil gorengan 5 bilang 1 kan gitu. Atau mungkin habis kejegur di got bilangnya ditakui teman gitu ya. Atau guru. Nah, ini kan mungkin menjadi salah satu perhatian juga ya bagi aparat penegak hukum untuk melihat sejauh mana tentang kebenaran yang disampaikan oleh anak. Apalagi anak itu kalau masih umur kurang dari 18 tahun masih emosinya lagi naik labil lah, ababil. Ababil gitu ya. Oh sama? Ya, Abigail Abil. Iya. Ababil enggak Abigail Abil ya? Oke. Oh benar. Oke. Gitu. Itu menjadi salah satu anak. Nah, Mem, untuk hal seperti itu, kira-kira apa harapan MEMIK supaya yang minimal ya, yang namanya kriminalisasi daripada guru itu harus ditangani. Kalau misalnya tidak ada impossible, mungkin ya diminimize lah. Apa yang kira-kira perlu dilakukan? Baik itu pemerintah nih sebagai otoritasnya ya, baik itu ke guru sendiri, baik itu orang tua siswa, bahkan siswa sendiri. Apa Mem yang mungkin menurut Mem lah bisa dilakukan? Kalau di tingkat satuan pendidikan ada istilahnya sekolah ramah anak. Kita dihimbau untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat ya dan ramah. Tidak ada kejadian kekerasan di situ. Nah, untuk meminimalisir. Kalau kita lihat kan ini ada generation gap ya Pak ya. Jadi generasi guru yang old style gitu, old money dengan siswa yang sekarang. Ya beda lah. Beda. Ini harus benar dipahami. Makanan kita dulu saya sama Sarul itu paling ketela gitu ya. Paling terus singkong ya. Sekarang berubah loh. Sekarang McDonald. Enggak boleh iklan. Ya kan? Apalagi terus kopi-kopi yang Korean gitu ya. Korea. Itu kan nutrisinya beda, pasti kan efeknya beda. Ya, kita mah dulu apa ya. Nah, itu mungkin menjadi itu juga salah satu.
Terus guru itu kalau bisa being adaptive, Pak. Jadi adaptif dengan apa ya? Ini perubahannya ada. Berubah, bertransformasi itu bukan suatu keterpaksaan tapi keharusan. Nggak mau gurunya itu old money, old style, mau yang new, it should be. Jadi tetap harus adaptif. Karena generasi yang dididik ini sudah berbeda dari 1 tahun, 2 tahun yang lalu itu udah beda. Mungkin kita orang awam bilang, arek saya gak kena dikandani. Ya, itu sering kali terjadi itu. Nah, ini zamanku mbiyen lah itu biasanya gitu. Enggak seperti ini. Aduh, langsung melayu sih. Malah disana, "Halo, Bro." Malah gitu ya. Lain loh Pak, dulu sama sekarang itu harus disadari setiap guru nggak bisa mengaplikasikan metode pembelajaran atau penanganan pendidikan ke anak sekarang disamakan dengan yang dulu-dulu. Saya jadi ingat teman saya Sahrul itu. Ini Sahrul lagi, saya kok pengen ketemu ya seperti apa ini Sahrul? Nggak tahu sekarang, orangnya saya juga nggak tahu. Yang Kaidar kemarin sekarang naik gaji lo 3 kali sudah gitu. Itu cara keren. Oke, itu dari otoritas. Satuan pendidikan. Terus ini kita kalau ada peristiwa yang seperti ini tolong jangan membahasnya atau mengaitkannya dengan 1 atau 2 faktor aja. Kita keseluruhan lah, holistik lah. Jadi nggak hanya dari sisi siswa dengan orang tuanya, bahkan hanya sisi guru dengan latar belakangnya, tapi juga mungkin di satuan pendidikan itu ada yang kurang dari manajemennya atau bagaimana. Jadi ya harus rasional kalau kita menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya semoga nanti ada perubahan lah di kedepannya tidak ada yang terjadi yang hal-hal yang ironis seperti ini. Kalau dengan orang tua siswa, itu kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mengurangi atau meminimaliskan permasalahan kriminalisasi? Ya mungkin langkahnya satuan pendidikan itu ada komunikasi yang baik dengan orang tua ya di awal pembelajaran. Jadi awal kali masuk gitu ya. Oh, ada parenting. Nah, parenting kan kalau parenting dari parent orang tua. Kita membahasnya bukan lagi hanya siswa ya, tapi parentnya harus seperti apa gitu loh. Mungkin ada satu bentuk hubungan yang harmonis nih. Betul. Antara parent, orang tua dengan sekolah. Iya. Di tempatnya Memika? Insya Allah ada seperti itu. Harus. Ya. Saya kira semuanya harus gitu. Itu mengurangi ya. Artinya kan gini. Mungkin si orang tua bisa sharing atau mungkin dari pihak sekolah atau pendidikannya bisa ngomong, ayo gini loh putranya misalnya. Betul. Jadi ada kesamaan visi lah kita. Ada sih kadang kita orang tua itu hanya menyerahkan anaknya sudah pokoknya anakku lulus sudah jadi. Nggak bisa seperti itu. Iya, betul. Karena ini orang Jawa menerima nih bongkoan gitu. Ya, bongkoannya kayak gitu. Seperti itu. Tetap ada komunikasi antara satuan pendidikan dan orang tua itu penting. Seperti itu. Nah, sekarang dengan gurunya nih. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Selalu update terus metode pembelajaran yang baru sesuai dengan zaman ini gitu loh. Harus tahu karakter anak didiknya seperti apa, harus itu. Itu tugas tambah lagi. Metode yang lama tidak bisa kita terapkan anak didik kita yang semakin berkembang seperti yang mana ada generation Z, alpha, beta, nanti kita apa ya generasinya. Itu kan berkembang terus, Pak. Dengan berbagai macam karakteristik. Ini contoh ya, saya tanya sama anak didik saya pada suatu di kelas gitu, kalian generasi apa sih? Tahu belum mereka? Oh, saya generation alpha, Mem. Terus karakteristik kamu apa dari generation alpha? Random, Mem. Jawabannya random. Random itu termasuk semuanya ya? Kehidupannya? Minumnya random gitu ya? Random apa? Maksudnya random apa ya? Aku gitu. Random kan aja kan? Menjelaskan loh dengan gamblang. Ngomong gini, ya I don't know, Mem. Orang tuaku bilangnya gini, guruku bilangnya gini, temanku bilangnya gini. Kita tuh random, kita tuh bingung loh. Mereka confusing di situ. Itu yang perlu dipahami. Seorang guru itu harus adaptif. Tugasnya berat banget ya. Berat. Berat loh, bener. Ya, saya memahami. Dengan kasus ini aja saya paham. Bukannya tambah memudahkan, malah tambah memberat itu, apalagi dengan proses-proses begini. Saya pernah baca bahwasanya generasi Gen Z itu males-males gitu. Nah, dikit-dikit healing. Nggak sulit, dikit-dikit healing. Loh, beneran itu. Artinya memang tugas guru untuk mendidik
itu menjadi tidak mudah. Tidak mudah, banyak tantangannya. Banyak tantangan. Ya, banyak. Dengan konsep-konsep seperti itu. Yang namanya, saya pernah baca dalam satu artikel itu bahwasanya yang namanya industri itu nggak mau dengan konteksnya Gen Z itu, dengan karakternya seperti ini. Itu mereka tidak cocok dikit. Tidak cocok, iya. Lari. Mereka lebih gampang lah, ingin gampangnya saja gitu. Malah kita dulu malah berakit kita. Cuman mereka punya keunggulan loh, Andi. Apa? Gen Z, Gen Alpha ini kreatif banget. Nah ya, saking kreatifnya itu menjadikan semua easy going. Ya mungkin saran saya, guru itu adaptif, paham kalau anak didiknya yang berkembangnya begitu cepat seperti itu, ngasih challenge ke mereka gitu. Dan benar juga, kita ngasih sanksinya tuh jangan yang seperti yang kemarin-kemarin. Ngasih sanksinya tuh challenge yang apa ya, yang mendidik itu, benar itu. Seperti itu. Terakhir ini untuk siswanya. Supaya tidak terjadi yang seperti itu. Iya, kan kalau misalnya gurunya yang kena, kan kasihan siswanya. Bukan dia doang loh ya, siswanya itu bisa satu kelas. Nah, bisa satu sekolah. Nah, ini kan juga merugikan. Iya, tidak hanya dia saja. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan seorang siswa ya? Kembali lagi siswa itu masih sebagai, menurut saya nih ya, masih sebagai pihak yang harus dididik, didampingi, tergantung pendampingannya juga gitu loh. Jadi kembali lagi ke kita yang berperan sebagai pendamping, yaitu guru-gurunya. Ya kembali lagi Pak, jadi pinter-pinternya kita untuk apa ya, memberikan pendampingan dalam rangka untuk menumbuhkan karakter yang baik ke mereka gitu loh. Nggak ada lagi sepertinya. Ini tantangan loh. Saya sampai sekarang, waduh apa ya, menanamkan sesuatu. Ya. Apalagi mereka ini generasi sekarang itu opinionnya tuh kuat banget, maksudnya argumennya ini loh. Nah, itu tadi guru itu nggak bisa kalau kita lurus-lurus aja, dalam arti grafiknya lurus, ada up and down. Kalau bisa up terus dalam proses mendidik anak gitu loh. Harus memahami. Jadi seperti itu, berempati bu. Oh anak sekarang itu seperti ini. Saya garis bawahi lagi empati itu penting. Love friend, luar biasa ini perbincangan kita pada hari ini ya. Jadi memang langkah yang harus diambil atau yang bisa diharapkan untuk mengurangi ya yang namanya kriminalisasi terhadap guru ya, yang memiliki tugas luar biasa. Lagi pemerintah dia harus memberikan satu aturan yang baik sekaligus mensosialisasikan, mengedukasi. Oh itu penting. Penting kan? Penting. Sampai sekarang kan yakin banyak guru yang tidak tahu bahwa ada peraturan-peraturan yang sudah mengatur. Aku dilindungi. Tapi kadang-kadang juga edukasi tidak ada pada guru. Orang tua juga. Jangan jadi helikopter parent apa itu ya. Pokoknya orang tua ini seperti ini. Penting, lebih rasional. Ada edukasi, ada sosialisasi yang Mem sampaikan tadi. Pembentukan komisi etik di sekolah itu juga penting untuk dilakukan supaya kejadian tidak langsung jumping kepada APH saja, diselesaikan di dalam, dimusyawarahkan gimana baiknya etika tersebut. Bagi guru harus segera adaptif dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, dan siswa sendiri sebagai subjek, tidak objek malah subjek, dia harus juga ikut serta memahamkan mereka hak dan kewajiban juga di sekolah sebagai bagaimanapun guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan bilang masih ada ya. Jangan bilang masih ada ya. Bagaimanapun guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, itu selalu melekat gitu ya. Harusnya dalam suatu hati nurani guru, perlindungan terhadap guru juga sudah disampaikan oleh pemerintah dan tinggal harus memahami saja. Betul. Luar biasa Novren hari ini, luar biasa, walaupun panas-panas, walaupun hujan-hujan gitu, kita bisa membahas secara gamblang dan enak ya apa pandangan terhadap kriminalisasi guru yang sekarang marak ini. Semoga dengan mendengar obrolan kami di Bincang Seru Biru ini bisa terbuka wacana bahwasanya tidak sisa guru bermain sendiri, tidak bisa guru dibiarkan sendiri, tidak bisa guru tanpa perlindungan dalam mendidik siswa. Sebagai tugas akhirnya dari seorang guru menghasilkan siswa yang benar-benar adaptif, benar-benar punya mental yang bagus, benar-benar punya etika yang luar biasa, punya sopan santun, adab dan motivasi yang baik.
betul. Mem, terima kasih kedatangannya. Mohon maaf sebentar kalau misalnya ada yang kurang dan saya harapkan kita ketemu lagi ya. Kita membahas yang agak ya seru-seru lagi gitu ya, yang berhubungan dengan saya itu. Saya akan senang sekali kalau dipanggil. Demikian loh friend. Sebelum saya akhiri, Mem, closing dong. Apa ya? Oke. Hubungan guru ini tentang hubungan guru dan murid ya, karena kita kan tentang viral-viral. Guru dan murid itu sebenarnya dibatasi oleh satu garis tipis. Kayaknya nggak ketara ya, satu garis merah yang tipis. Jadi ada waktunya seorang guru itu berperan sebagai sahabat, bisa memasuki emosi muridnya. Dan tapi di lain pihak seorang guru juga harus bisa membawa perannya sebagai seorang pendidik yang sejati. Ada power di situ, masih ada kontrol di situ terkait dengan mendidik. Jadi harus apa ya? Jangan terlalu otoriter lah gitu. Pahami muridnya, being adaptive, tahu muridnya itu generasinya generasi apa. Oh jadi jangan old money old money lah. Old money dibawa-bawa jangan. Apalagi guru yang muda-muda ya Pak. Wow, wah, kadang kan ada egoisnya iyalah. gitu. Otoriter, aku guru kamu jangan. Iya, okay. Ada satu garis merah tipis yang terbentang di situ. Harus menjadi sahabat dalam satu waktu dan jadi orang yang ada power juga. Itu aja sih sebenarnya. Berempati lah. Empati lagi, tak garis bawahi. Demikian Love Friend, closing statement yang disampaikan oleh Memika. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwasanya seorang siswa harus manut dengan apa yang disampaikan oleh guru, karena guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang luar tidak biasa. Sedikit dan tidak mudah, tidak ringan, yang harus diampu dan harus diselesaikan kepada siswanya. Terima kasih, have a nice day, nice to meet you, God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.